Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI. Yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE. Yang terhormat para guru besar dan guru besar emeritus FEB Unpad, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas FEB Unpad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Nunui Nur Afiah, SE, MSI, AKCE, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset FEB Unpad, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi FEB Unpad, para manajer FEB Unpad, para kepala unit FEB Unpad, para kepala departemen FEB Unpad, para ketua dan sekretaris program studi FEB Unpad, para kepala pusat studi FEB Unpad, para dosen dan para tenaga kependidikan FEB Unpad, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara kuliah perdana semester ganjil tahun akademik 2021-2022, Selasa, 31 Agustus 2021, yang terselenggara atas kerjasama antara FEB Unpad dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui media Zoom Cloud Meeting bersama saya, Eka Adiwilaga, selaku pembawa acara pada siang hari ini. Hadirin sekalian, kuliah perdana semester ganjil FEB Unpad tahun ajaran 2021-2022 pada kesempatan ini mengusung tema yaitu revitalisasi pembangunan industri manufaktur pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Mengawali acara kami siang hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu Himne Universitas Pajajaran. Kepada para hadirin untuk menyesuaikan posisi pada monitor masing-masing. Silahkan. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung. Insan abdi
masyarakat pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita alma materku tercinta. Terima kasih dan hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Pajajaran kepada yang terhormat Profesor Dr. Rina Indi Astuti, SE, MSIE. Tempat dan waktu kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Dodi Widodo, beserta seluruh jajaran, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran, Profesor Nur Afia, para wakil dekan dan pengelola di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua dan anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, para guru besar, para dosen dan mahasiswa, serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita insya Allah sehat, dapat berkumpul dalam acara kuliah perdana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan tema revitalisasi pembangunan industri manufaktur pada masa dan pasca COVID-19. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk memberikan kuliah perdana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Kuliah perdana sebagai awal masa kuliah semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, dan terutama para mahasiswa yang saya banggakan, kita ketahui bersama pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja perekonomian. Tidak terkecuali industri manufaktur. Kinerja industri manufaktur mengalami kontraksi sekitar negatif 2,9% di awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Tapi kemudian mengalami perbaikan hingga data pada triwulan 2 tahun 2021 mencapai pertumbuhan positif sebesar 2,46%. Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Dan kita yakini industri manufaktur itu akan menciptakan juga lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia. Industri manufaktur sampai saat ini tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi pada PDB cukup besar, 19,8% pada catatan data BPS pada triwulan 2 tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang menarik juga tidak merubah struktur ekonomi Indonesia, di mana sektor industri manufaktur tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB. Dan kami yakin dengan semua perkembangan industri 4.0 sudah kita lalui, menyongsong kemudian masyarakat 5.0, berbagai inovasi itu akan mengakumulasikan prospek industri manufaktur Indonesia akan menjadi lebih cerah kembali. Pada masa dan pasca pandemi COVID-19, tetap industri manufaktur kita menghadapi tantangan, khususnya tantangan produktivitas dan adopsi digitalisasi, dan itu
tampaknya kita juga punya optimisme masyarakat Indonesia, pengalaman pandemi COVID-19, berbagai inovasi, baik produk maupun cara kerja, insya Allah itu bisa memberikan gambaran kembali prospek industri manufaktur Indonesia. Nah, dalam hal merespon industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif melalui Making Indonesia 4.0 untuk mendorong beberapa sektor industri andalan seperti elektronik, otomotif, kimia, tekstil, makanan dan minuman, farmasi dan alat kesehatan, dan tak ketinggalan sebetulnya adalah industri-industri yang sekali lagi syarat dengan pengetahuan, teknologi, ini juga menjadi warna percepatan recovery pemulihan ekonomi Indonesia melalui industri manufaktur. Dengan berbagai kondisi tersebut, penting kiranya kepada para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyimak kuliah perdana ekonomi khususnya tentang industri manufaktur langsung dari Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan berbagai kebijakan revitalisasi pembangunan industri baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19 dengan lengkap berbagai tantangan dan berbagai alternatif kebijakan yang sudah maupun yang akan diberlakukan di Indonesia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang dan Bapak Sekjen Kementerian Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah memfasilitasi terselenggaranya kuliah perdana ini. Dan kami tentu saja Sivitas Akademika Universitas Pajajaran khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat sekali juga mohon dukungan dari Kementerian Perindustrian di bidang pendidikan, penelitian atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendekatkan kampus dengan dunia industri. Demikian, selamat mengikuti kuliah perdana. Semoga dan insya Allah kuliah ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Rina Indiastuti atas perkenan sambutannya. Agenda selanjutnya yaitu welcome speech yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran kepada yang terhormat Profesor Dr. Nunui Nur Afiah, SE MSI AK.CA. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian pimpinan dan jajaran eselon 1 dan 2 Kemenperin Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, Rektor Universitas Pajajaran yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh guru besar yang hadir pada kesempatan kali ini, para dosen, dan tentu saja para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pada akhirnya kita dapat berjumpa begitu dengan Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang akan memberikan sejenak lagi nanti kuliah perdana di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran. Tentu menjadi kehormatan bagi kami untuk menyelenggarakan kuliah umum ini, dan tema yang diusung mengenai revitalisasi pembangunan industri manufaktur pada masa dan pasca pandemi COVID-19 ini sangat penting dalam momentum ini. Mengapa? Tadi Bu Rektor sudah menjelaskan bahwa industri manufaktur ini adalah yang memberikan sumbangan terpenting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga serapan bagi tenaga kerja. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang kemudian dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian
sangat penting untuk kemudian kita simak, kita ketahui bersama begitu, agar dalam upaya pemulihan ekonomi pada saat ini dan yang akan datang, kita akan mengetahui prospek yang akan dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh khususnya Kementerian Perindustrian. Tentu saja Fakultas Ekonomi Bisnis menyambut gembira berbagai upaya revitalisasi ini dan tentu mensupport ya berbagai kebijakan yang akan membawa pemulihan ekonomi ke arah yang lebih baik. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Menteri Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI. Dan pada akhirnya kita akan buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah perdana akan diikuti oleh seluruh mahasiswa dan Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Nunui Nur Afiah atas perkenannya. Agenda selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Cupian SEMT PhD agar acara ini berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat kami silahkan kepada Bapak Cupian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, marilah sebelum kita memulai acara berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran acara kita. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan kuliah perdana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan tema revitalisasi pembangunan industri manufaktur pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Kami berdiskusi mulai pikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinaba, warinal haqqo batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk kemampuan meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cupian PhD atas perkenannya. Agenda kita selanjutnya yaitu foto bersama bagi seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Silahkan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya, memposisikan pada monitor masing-masing. Sesi dokumentasi foto bersama ini akan berlangsung selama 1 menit ke depan, dan kami silahkan kepada tim dokumentasi untuk mengambil screenshot pada sesi ini. Silahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mulai untuk sesi foto bersama. Mohon ditahan semuanya, ada 24 slide.
Terima kasih kepada tim dokumentasi dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Nggak mungkin. Acara selanjutnya, kita akan memasuki acara utama siang hari ini, yaitu agenda utama sesi paparan kuliah perdana yang akan dimoderatori oleh Profesor Maman Setiawan, SEMT PhD. Berikut perkenankan saya untuk membacakan profil beliau. Lahir di Jakarta, 20 September 1978, dengan latar pendidikan S1 Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpad, S2 Teknik dan Manajemen Industri ITB, dan S3 Business Economics Wageningen University Belanda. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset FEB Unpad, serta aktif sebagai dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad. Demikian Profesor Maman Setiawan. Kepada yang terhormat Profesor Maman Setiawan, selaku moderator kami silahkan untuk memandu sesi paparan dan diskusi pada siang hari ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Waktu dan tempat kami silahkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita sekarang akan masuk ke acara utama, yaitu kuliah perdana yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Terima kasih kepada Ibu Rektor, Ibu Dekan, Bapak Ibu Guru Besar, dosen, dan para mahasiswa yang telah hadir untuk mengikuti acara kuliah perdana ini. Saya lihat di sini sudah hampir 100 peserta, Pak Menteri, sangat antusias sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kuliah perdana ini akan mengangkat topik mengenai revitalisasi pembangunan industri manufaktur di masa pandemik dan pasca pandemi COVID-19. Topik ini penting ya, mengingat pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, itu telah mempengaruhi kinerja ekonomi kita, termasuk industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri merupakan sektor yang menyumbang terbesar terhadap PDB kita, perekonomian nasional kita. Dan pada triwulan 2 tahun 2021 ini menunjukkan adanya tren positif, pertumbuhan positif, yang juga ini mengindikasikan adanya efektivitas di dalam berbagai kebijakan ekonomi, khususnya di kebijakan industri yang juga digawangi oleh Kemenperin. Oleh karena itu, penting kiranya untuk kita ketahui bagaimana kebijakan Kemenperin ini di dalam merevitalisasi pembangunan industri di masa pandemik sekarang ini dan juga di pasca pandemik COVID-19 yang akan datang. Untuk menggantikan waktu, saat ini sudah hadir narasumber utama kita, Bapak Menteri Perindustrian Nasional, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, yang nanti akan memaparkan berbagai hal ya terkait dengan kebijakan industri yang ada saat ini. Sebelum itu saya akan membacakan CV beliau. Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta 3 Januari 1969. Beliau sendiri adalah putra dari Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita yang pernah juga menjadi menteri beberapa kali ya di Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI. Bapak Dr. Agus Gumiwang juga pernah mengenyam pendidikan di dalam dan di luar negeri. Dan pendidikan terakhir beliau ya doktor di bidang ilmu pemerintahan di Unpad ya. Beliau adalah alumni Unpad juga. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian, beliau ialah Menteri Sosial periode 2018-2019. Dan beliau memiliki berbagai pengalaman sebagai anggota DPR atau MPR RI dan terakhir menjadi sekretaris fraksi Golkar tahun 2017-2018. Terakhir, selain aktif di organisasi politik, beliau aktif juga di berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik, sebelum kita mulai paparan dari Pak Menteri, tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi pada kuliah perdana ini nanti akan melalui chatroom, nanti kita akan bacakan setelah paparan dari Pak Menteri. Baik, untuk bersingkat waktu, kepada Pak Menteri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak pada Prof. Maman Setiawan yang telah bertindak sebagai moderator pada kuliah perdana kami sebagai Menteri Perindustrian. Yang saya hormati, yang saya bawakan seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Perindustrian yang hadir,
Pak Sekjen, ya, para dirjen kepala badan. Tentu yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Rina Indiastuti, Ibu Dekan, Ibu Nunu Nur Afia, para Wakil Dekan, segenap Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran, para dosen, tenaga pendidikan, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, khususnya para mahasiswa, mahasiswi, serta segenap sivitas akademika Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ingin menyampaikan rasa gembira dan kebanggaan saya untuk sekali lagi hadir di tengah-tengah kampus Universitas Padjadjaran. Waktu saya menjadi Menteri Sosial, saya juga pernah mengisi acara kuliah umum. Ketika itu mengambil tema disrupsi dan dampak sosial. Sekarang, alhamdulillah saya bisa hadir kembali di tengah-tengah kampus Universitas Padjadjaran sebagai Menteri Perindustrian. Dan saya kira semua yang hadir dalam acara kuliah perdana ini juga sudah mengetahui bahwa saya juga merupakan lulusan alumni dari Universitas Padjadjaran. Ketika itu saya mengambil kuliah S3 di ilmu pengetahuan, di ilmu pemerintahan di FISIP Universitas Padjadjaran. Saya masih ingat sekali ketika itu dosen dan pembimbing, salah satunya ada almarhum Profesor Dede Mariana, dan juga ada Ibu Mulyati, ya, semuanya dosen-dosen yang sangat baik, kompeten, profesional, dan wawasan tinggi. Dan tentu saya juga ingin menyampaikan bahwa Sekjen Kementerian Perindustrian juga sekarang salah satu murid atau siswa dari Universitas Padjadjaran. Ya, beliau sedang mengambil S3. Jadi kalau dengan menteri dan sekjennya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Padjadjaran, saya kira suatu hal yang aneh kalau Kementerian Perindustrian tidak bisa mempercepat pelaksanaan kerjasama antara dua lembaga ini, antara Kementerian Perindustrian dan Universitas Padjadjaran, yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Rektor maupun oleh Ibu Dekan. Kita sayangnya masih harus mengikuti acara ini secara online, tapi saya kira ini tidak mengurangi bobot dari acara kita kuliah perdana pada hari ini. Saya akan memulai kuliah perdana saya dengan kita mulai saja ke slide yang nomor 4. Ini di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Padjadjaran, bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri manufaktur pada triwulan kedua ini naik yang luar biasa bagus baiknya dibandingkan dengan triwulan pertama 2021. Pertumbuhan industri manufaktur 6,91 dibandingkan kuartal pertama, dan tentu ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini selalu beriringan, ya, yang pertumbuhan ekonomi nasionalnya 7,7 dibandingkan 0,71 pada kuartal pertama. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2021 yang 3,10% dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 2020 yang minus 1,26, dan juga pertumbuhan industri manufaktur semester 1 2021 2,98 yang mencatat perbaikan ketika dibandingkan year on year dengan semester 1 2020
yang mencatat minus 1,90%. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 5 subsektor, atau 5 sektor terbesar yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur pada triwulan kedua, yaitu industri alat angkutan, industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapan, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Selanjutnya, kita juga bisa lihat bahwa ini from time to time, dari waktu ke waktu, terbukti bahwa memang kontribusi dari industri manufaktur terhadap PDB ini bukannya sangat besar, tapi memang paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain, di mana industri pengolahan atau industri manufaktur pada triwulan 2 2021 itu 19,29% dan 17,34%-nya adalah industri manufaktur atau non-migas. Nah, ini kontribusi terbesarnya adalah di industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan optik, dan peralatan listrik, industri alat angkutan, dan industri tekstil dan pakaian jadi. Kami sedang mengupayakan berbagai macam cara agar pada tahun 2024 nanti kontribusi industri pengolahan terhadap PDB itu bisa di atas 20%, jadi 20-21%. Tentu ini membutuhkan kerja yang begitu kuat dan juga konsep-konsep yang tepat, konsep-konsep yang benar untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang memang merupakan kontributor terbesar terhadap PDB nasional. Selanjutnya, kita bisa lihat dalam layar ini menjelaskan berkaitan dengan Purchasing Managers Index manufaktur di Indonesia. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan apa itu PMI. Saya berasumsi bahwa kita semua paham mengenai PMI. Ini kita bisa lihat sebetulnya dari mulai November 2020 sampai Juni 2021, 8 bulan berturut-turut, PMI kita pada posisi di atas 50 poin. Jadi kalau PMI pada posisi di atas 50 poin, itu artinya negara tersebut industri manufakturnya sedang menggeliat, sedang ekspansif, sedang naik. Bahkan kita lihat dalam layar ini bulan Maret, April dan Mei, Maret 53,2, April 2021 54,6, Mei 2021 55,3. Ini secara berturut-turut memecahkan rekor PMI yang ada di Indonesia. Semenjak lembaga yang disebut Markit itu lembaga internasional, itu melakukan survei terhadap PMI di semua negara, khususnya negara-negara yang memiliki ekonomi besar. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara G20. Jadi ini tiga bulan berturut-turut memecahkan rekor. Bahkan bisa saya sampaikan di sini pada bulan April Mei ini tidak ada satu negara di Asia pun, saya sampaikan di Asia, bukan di ASEAN, yang PMI-nya lebih tinggi dari kita. Ya, kita hanya kalah PMI-nya dari Amerika. Ini ketika kita pada posisi bulan Mei yang 55,3. Kita hanya kalah PMI-nya dengan Amerika. Nah, ini merupakan juga satu hal yang promising. Tapi sejalan dengan hadirnya Delta varian Delta ke Indonesia pada 2 bulan yang lalu, dimulai awal atau minggu pertama bulan Juni, masuknya varian Delta dan kemudian kasus penyebaran COVID kita tinggi sekali, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan ketika itu PPKM darurat dan nanti selanjutnya dirubah menjadi PPKM 4 dan seterusnya. Maka sudah kita lihat, kita mulai ya pada bulan Juni itu kita lihat turun ke 53,5 walaupun masih dalam posisi ekspansif di atas 50, tapi sudah mulai turun karena Juni
minggu pertama Juni itu sudah mulai masuk ya COVID-19, dan kita lihat Juli sudah mulai turun lagi kepada titik 40,1%. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, 40,1% ini not as bad as atau tidak sejelek posisi April tahun 2020. Kita ingat bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, Maret tahun lalu. Nah, di situ terjadi goncangan ya terhadap semua sektor termasuk industri manufaktur, sehingga pada April tahun 2020 tahun lalu itu PMI kita pada titik yang paling rendah 27,5 poin. Ya, ini tidak ada di bahan, tapi ingin saya sampaikan karena ini penting, kami tetap optimis ya bahwa penurunan dari PMI kita itu 40,1, dan kita bisa melihat bahwa penyebaran COVID-19 ini dengan berbagai macam measure yang diambil oleh pemerintah, khususnya PPKM 4 ini sudah bisa ada hasilnya dengan pengurangan secara signifikan, secara eksponensial. Naiknya itu eksponensial, tapi turunnya juga sekarang eksponensial. Sehingga tentu sejalan dengan itu kami yakin ya bahwa dengan adanya pembukaan, saya tidak mengatakan relaksasi, adanya pembukaan, maka kegiatan industri manufaktur itu nanti akan bisa lebih baik seperti saat-saat pada bulan Mei, April, Maret kemarin. Ya, jadi saya optimis ya bahwa pada bulan Agustus mungkin masih terganggu sedikit ya pada bulan ini, tapi pada September nanti dengan penurunan kasus COVID-19, dengan pembukaan ya dari pengetatan, maka industri manufaktur akan bounce back lebih cepat, dan kita berharap bisa kembali ke titik 50 atau di atas 50 juga lebih cepat. Selanjutnya, kita juga lihat bahwa neraca perdagangan industri pengolahan non-migas ini catatan pada bulan Januari dan Juli tahun lalu itu ada surplus 5,11 triliun, dan pada tahun ini kita lihat surplusnya naik antara ekspor dan impor industri manufaktur sebesar 9,68 triliun. Ini surplusnya. Kita bisa lihat breakdown-nya untuk ekspor pada Januari sampai Juli 2021 itu ekspornya 94,622, kemudian impornya 84,938, sehingga ada surplus 9,683,7 miliar dolar. Selanjutnya, ini juga perlu saya sampaikan di sini agar kita semua muncul optimisme bahwa Januari sampai Juni tahun lalu dibandingkan Januari sampai Juni tahun ini ada peningkatan investasi di sektor industri manufaktur. Tahun lalu Januari-Juni 2020 investasinya 129,6 triliun, dan tahun ini Januari sampai Juni 2021 realisasinya sudah 167,1 triliun. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa terlepas dari hal-hal yang memang perlu menjadi PR kita yang nanti akan saya sampaikan dalam halaman berikutnya, itu yang menunjukkan bahwa di mata investor Indonesia merupakan negara yang promising, sangat menjanjikan, sehingga mereka mau masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk sektor-sektornya yang menarik ya bagi para investor adalah sektor logam dasar, makanan dan minuman, kimia, farmasi dan obat tradisional, sektor alat angkutan, sektor kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman. Selanjutnya, nah ini halaman 10.
Ya, kita bisa lihat Ibu Rektor, Ibu Dekan, dan khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Di situ kita benar-benar saya nggak mengatakan bingung, tapi tentu ada semacam shock, ya, karena sebuah sektor terganggu, ya, semua sektor terganggu, termasuk sektor industri manufaktur. Walaupun ketika itu tahun lalu Maret 2020 itu kami sangat yakin bahwa industri kita mempunyai resiliensi yang sangat tinggi, mereka bullish. Dan yang kedua, kami sangat yakin bahwa disruptif atau gangguan terhadap disruption-nya terhadap bahan baku itu hanya sementara, walaupun nanti saya sampaikan lagi mengenai bahan baku, tapi juga yang paling penting yang harus diadres oleh pemerintah adalah demand side-nya. Jadi kemampuan untuk masyarakat memiliki daya beli, sehingga banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengarah kepada itu. Nah, yang menariknya di awal-awal pandemi ini masuk ke Indonesia, ini ada semacam diskursus di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan what to do dengan industri. Karena kita karena banyak pihak yang mengkhawatirkan. Dan ketika itu memang kalau ada kekhawatiran itu sangat wajar dan manusiawi, mengkhawatirkan bahwa sektor industri manufaktur itu bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sementara di sisi lain pemerintah sangat menyadari bahwa perekonomian tidak boleh berhenti, ya, perekonomian masih tetap jalan. Oleh sebab itu, kalau Ibu Rektor, Ibu Dekan, dan Bapak Ibu sekalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, mengikuti sejak awal masuknya COVID-19, ini tarik-menarik berkaitan dengan dengan industri ini sangat luar biasa, ya. Namun kami dari Kementerian Perindustrian mengambil satu kebijakan sejak awal bahwa industri manufaktur harus tetap jalan. Ini kita waktu itu masih menggunakan rezim atau pendekatan PPKB. Nah, PSBB, mohon maaf, PSBB, ini saya udah PSBB, pendekatan PSBB. Nah, di situ masih dasar hukumnya adalah keputusan Menteri Kesehatan. Kami mengambil satu kebijakan bahwa industri manufaktur masih harus tetap jalan, tapi di sisi lain kami memberikan tanggung jawab atau mewajibkan kepada industri manufaktur yang tetap jalan untuk menjaga protokol kesehatan di lingkungan atau wilayah kerja masing-masing. Oleh sebab itu, kami menerbitkan sebuah policy. Ini kalau dalam ilmu akademis bisa disebut dengan inovasi kebijakan, ya, di mana kami menerbitkan kebijakan yang disebut dengan IOMKI. IOMKI ini adalah singkatan dari izin operasional mobilitas kebijakan kegiatan industri. Izin operasional mobilitas kegiatan industri, itu IOMKI. Dalam IOMKI ini, ya, mengatur perusahaan-perusahaan industri yang boleh melakukan kegiatan operasionalnya adalah perusahaan-perusahaan industri yang mendapatkan IOMKI dari Kementerian Perindustrian. Sifatnya sukarela. Ya, sifatnya sukarela, kami tidak memaksa, yang di awal-awal, ya. Karena kami juga tahu bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis
mereka juga pasti punya perhitungan rugi laba, perhitungan visibility dari bisnisnya, nilai ekonomisnya, dan lain sebagainya. Maka Yongki ini adalah satu kebijakan yang sifatnya sukarela. Jadi kalau perusahaan industri, pabrik-pabrik yang ingin jalan, ajukan izin pada kami, dan kami akan pelajari. Begitu perusahaan tersebut mendapat izin untuk operasional, begitu pula hal yang sama mereka melekat kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Itu protokol kesehatannya kami atur dalam surat edaran Menprin dari mulai nomor 4, nomor 8, ya. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban mereka untuk melakukan pelaporan, ya, pelaporan kepada Kementerian Perindustrian yang kami wajibkan mereka memberikan pelaporan terhadap Kementerian Perindustrian berkaitan dengan protokol kesehatan yang sudah kami rumuskan. Kemudian juga berkaitan dengan mitigasi, ya, berkaitan dengan penanganan dan protokol kesehatan di lingkungan kerja masing-masing. Ya, jadi prinsip kami adalah menjaga kesehatan masyarakat itu utama, prioritas, tapi industri tidak boleh ketinggalan jauh. Jadi industri harus tetap membayangi di belakang terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, ya, terhadap upaya kita untuk menekan COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi tetap harus ada di belakang, walaupun industri tidak boleh nyusul, ya, tidak boleh menyusul. Karena apa? Karena keselamatan atau kesehatan masyarakat itu lebih penting. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada rezim PPKM di mana aturan-aturan yang mengaturnya tidak lagi berdasarkan keputusan Menkes, tapi sekarang melalui instruksi Mendagri. Nah, hari ini sudah ada, instruksi Mendagri ini kan tiap minggu direvisi atau dirubah atau diperbaiki, karena memang dinamikanya. Untuk Jawa Bali misalnya, itu kami pemerintah melakukan evaluasi setiap minggu, ya. Sedangkan untuk non Jawa Bali, kami pemerintah melakukan evaluasi setiap 2 minggu. Nah, kami juga sudah menerbitkan surat edaran nomor 3, ya, surat edaran Menprin nomor 3 tahun 2021, yang juga sebenarnya sama. Ini adalah bukan penyederhanaan, tapi penyatuan dari surat edaran lain yang sudah kami terbitkan, ya, kami satukan menjadi satu surat edaran Menprin nomor 3 tahun 2021, yang juga sebetulnya sekarang kami sedang dalam proses merevisi, walaupun revisinya juga nanti tidak akan banyak berubah. Nah, ini adalah poin-poin yang kami tuangkan dalam surat edaran Menprin nomor 3 tahun 2021, poin-poin yang berkaitan dengan protokol kesehatan, di mana kami membagi 2, ya, tanggung jawab atau kewajiban dari manajemen dan juga kewajiban dari tanggung jawab dari pekerja. Untuk manajemen misalnya kita juga membuat dua pendekatan yang sama-sama harus dilakukan, yaitu pendekatan pencegahan dan juga pendekatan penanganan. Penanganan ini kalau memang di industrinya sudah ditemukan ada satu kasus, ya, satu satu orang yang positif. Nah, ini penanganannya sudah kita atur. Nah, dalam SE ini sebetulnya sangat detail, tapi di halaman ini kami menyampaikan saripatinya saja. Misalnya manajemen itu wajib untuk membentuk Satgas COVID-19, kemudian harus menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan di tempat kerja, menyusun panduan kedatangan kepulangan, menyusun panduan pengaturan shift, istirahat, kegiatan ibadah, makan, aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan, juga melakukan pencegahan dan penanganan penularan. Kami juga di sini mewajibkan manajemen untuk melakukan screening pegawai sebelum masuk kerja. Nah, khusus untuk screening pegawai sebelum masuk kerja, ini pemerintah sudah mulai mengintroduce, ya, sudah mulai
di beberapa industri dan di beberapa sektor lain, termasuk sektor perdagangan, ini menggunakan aplikasi yang disebut dengan Peduli Lindungi. Jadi untuk industri manufaktur kami wajibkan halaman sebelumnya. Kami wajibkan bahwa semua perusahaan-perusahaan industri yang nanti akan kami berikan izin atau rekomendasi untuk membuka, ya, itu wajib hukumnya untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di wilayah kerja masing-masing. Nanti aplikasi Peduli Lindungi ini nanti dia bisa membedakan atau mengkategorisasikan pekerja atau orang yang bekerja di lingkungan industri tersebut terbagi dalam empat kategori. Yang pertama hijau, kategori hijau itu yang sudah 2 kali vaksin. Kategori kuning itu 1 kali vaksin. Kategori merah dia belum pernah vaksin tapi sehat. Kategori hitam dia belum vaksin dan tidak sehat. Tidak sehat itu artinya ditemukan indikasi. Nah, kalau yang hijau, kuning dan merah itu masih tetap bisa pekerjaannya masuk, tapi diatur. Jadi pengaturan karyawan yang hijau seperti apa, pengaturan karyawan yang kuning seperti apa, pengaturan karyawan yang merah seperti apa. Jadi kami detailkan. Ini upaya kita untuk mencegah agar tidak terjadi klaster yang ada di industri manufaktur. Kemudian juga untuk pencegahan, misalnya kami mewajibkan perusahaan, ini memang akhirnya kosnya agak tinggi bagi perusahaan, tapi apa boleh buat, ya kita harus mendahulukan kesehatan, tapi juga produktivitas juga tetap membayangi. Nah, mereka diwajibkan untuk menyediakan suplemen, ya, vitamin, dan juga kewajiban terhadap perusahaan untuk mencari upaya vaksinasi kepada seluruh karyawan atau pekerja. Nah, kalau untuk penanganannya kita melakukan 3T, melakukan sterilisasi, dan juga menyediakan fasilitas tempat isolasi mandiri, walaupun sekarang pemerintah sudah tidak pakai lagi isolasi mandiri, karena ini dalam studi kami mendapatkan data bahwa isolasi mandiri ini justru merupakan klaster penyebaran. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah sekarang adalah isolasi terpusat, kami sediakan tempat-tempat isolasinya. Nah, kalau untuk pekerja kami bahkan mengatur, ya, kalau kita lihat di nomor 3, pelarangan berjabat tangan. Ya, jadi diminta untuk menggunakan cara lain untuk menyapa satu sama lain. Dan juga nomor 4, kami tidak 3T, kami tidak 3M, tapi kami 6M, ya, bukan 3M tapi 6M, masker, cuci tangan, jaga jarak, mencegah kerumunan, menghindari makan bersama, dan juga mengurangi pergerakan. Jadi cukup ketat. Nah, ini semua yang ada di screen ini yang harus atau wajib dilaporkan oleh seluruh industri, dan mereka melaporkannya seminggu sekali. Dan kami juga menerapkan sanksi, ya, menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan pelaporan. Dan sanksi ini, ya, bukan hanya sanksi sebetulnya, ya, pengusulan izin IOMKI, kemudian pelaporan, ya, kemudian sanksi. Ini semua dilaksanakan secara digital, tidak ada manual. Jadi otomatis saja apabila ada satu perusahaan yang tidak melakukan pelaporan misalnya, ya, dia akan mendapatkan sanksi pertama secara digital, ya, secara digital. Jadi ini juga mencegah adanya hengki-pengki antara pejabat kami dan juga perusahaan-perusahaan industri. Kami semua lakukan secara digital. Nah, sebelum keluarnya Instruksi Mendagri nomor 38 tersebut, ini juga di dalam rangka sebetulnya
masing-masing sektor diminta untuk mempersiapkan roadmap, ya, diminta untuk mempersiapkan roadmap agar kita sebagai negara sudah bisa mulai melihat COVID-19 ini bukan lagi sebagai pandemi, tapi sebagai endemi. Persiapan-persiapan ini harus kita lakukan, roadmap ini harus kita rumuskan. Ya, ini salah satu bagian dari roadmap pengaturan protokol kesehatan yang ada di surat edaran Menprin ini, yang sebentar lagi akan kami revisi, kami sempurnakan. Ya, walaupun sebetulnya nggak banyak konten atau materinya yang berubah, tapi ini upaya pemerintah untuk di semua sektor termasuk manufaktur melihat ini sebagai endemi, ya, melihat ini sebagai endemi. Memang yang harus dikejar oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana bisa vaksinasi itu cepat, dan ini alhamdulillah vaksinasi bulan Agustus dan September awalnya akan masuk sekitar 90-an juta ya kalau nggak salah ya dosis, sehingga nanti bisa kita kejar dan kita prioritaskan tentu bagi para pekerja yang ada di sektor industri, karena memang mereka adalah tenaga kerja yang produktif. Nah, kemudian sebetulnya dalam rangka kita melihat ini sebagai endemi, kami sudah melakukan berbagai macam cara termasuk uji coba. Ya, uji coba terhadap perusahaan-perusahaan yang wilayah kerjanya ada di kategori PPKM 4, ya, dan dia sektornya sektor esensial. Bisa ke halaman berikutnya. Ya, dia perusahaan-perusahaan yang masih ada di kategori PPKM 4 wilayahnya, dan dia sektor esensial. Karena kalau sektor kritikal memang tidak ada pembatasan. Mereka kita buka karena namanya juga sektor kritikal ya. Nah, ini sudah ada uji coba bagi perusahaan-perusahaan sejumlah 1.100 perusahaan. Ini mewakili sekitar 9,5% dari seluruh perusahaan yang memiliki Yongki. Ya, sekali lagi hanya perusahaan yang memiliki Yongki yang bisa beroperasi. Ya, walaupun dalam Inmendagri sebelumnya ada pembatasan-pembatasan, dan itu wajar saja ketika COVID-19 masih sangat tinggi di Indonesia. Maka caranya kita melakukan uji coba melalui 1.100 perusahaan, dan itu mewakili itu sekitar 20% dari tenaga kerja sebesar 1,280 juta, ya, 1.280.000. Dan datanya yang kami miliki dari 1.280.000 itu 56% sudah divaksin pertama dan 21% sudah divaksin kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, data yang ada di screen ini adalah data untuk perusahaan-perusahaan industri yang ada di Jawa Bali, ya, yang ada di Jawa Bali, ya, karena kita betul-betul melihat di Jawa Bali termasuk aglomerasinya. Ini data-data perusahaan yang ada di Jawa Bali, sementara perusahaan-perusahaan industri yang ada di luar Jawa Bali itu polisinya berbeda lagi, lebih lenient, ya, daripada yang ada di Jawa Bali, tidak perlu pakai uji coba, ya. Nah, ini sekali lagi yang ingin saya sampaikan, poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, dan saya kira itu juga nanti akan diaplikasikan atau menjadi kewajiban bagi kampus-kampus, bagi sektor pendidikan, yaitu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, ya, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya, Pak Ibu Rektor, Ibu Dekan, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, saya 15 tahun menjadi anggota DPR di bidang politik Polhukam, ya, politik hukum dan keamanan, militer, intelijen, 15 tahun. Kemudian saya ditugaskan jadi Menteri Sosial. Berbeda lagi itu, Pak, Bapak dan Ibu sekalian.
Dan sekarang saya ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Perindustrian, berbeda lagi. Sehingga tentu ketika itu awalnya di minggu-minggu pertama saya jadi Menteri Perindustrian, saya melakukan safari, ya, bertemu dengan seluruh asosiasi industri, bertemu dengan perusahaan-perusahaan, ya. Tujuannya adalah bagi saya untuk belanja masalah. Sekali lagi untuk belanja masalah. 9 isu yang Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa dan mahasiswi lihat di layar, ini adalah 9 isu yang saya rumuskan, ya, hasil dari pertemuan saya dengan para asosiasi. Kalau semua stakeholders termasuk pemerintah, ya, kita pelototi 9 isu ini, saya kira pertumbuhan dari industri manufaktur yang ada di Indonesia akan berjalan jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Kita lihat yang pertama misalnya, kekurangan bahan baku. Ini bahan baku bisa saja bahan penolong, ya. Ini dari 9, sebelum saya membahas satu-satu, dari 9 isu ini sudah ada beberapa isu yang berhasil kami tackle, sudah kami dapatkan solusinya. Ada juga isu-isu yang belum, ada yang sudah dapat, kami cari solusinya, tapi karena dinamika sektor industri, dinamika sektor bisnisnya sangat tinggi juga, jadi akhirnya ada problem baru, ya. Tidak akan selesai, tapi intinya 9 hal ini harus diperhatikan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan khususnya oleh stakeholders. Yang pertama, kekurangan bahan baku, ya, kekurangan bahan baku. Ini satu isu yang utama yang perlu kita lihat. Saya ingin memberikan contoh dari nomor 1 ini yang berkaitan dengan gas, bahan baku gas. Sebelum saya masuk ditugaskan sebagai Menteri Perindustrian, sudah ada kebijakan dari Bapak Presiden dan dari Bapak Menteri Perindustrian sebelumnya terhadap harga gas industri itu harus maksimal $6 Amerika per MMBTU. Kenapa ini penting? Karena kita ingin menciptakan produk-produk industri dalam negeri yang mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan produk-produk negara lain. Gas merupakan komponen produksi yang cukup penting, ya, memainkan peran yang cukup penting, ya. Padahal kalau kita lihat harga gas untuk industri kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia yang katanya, ya, memiliki gas yang cukup banyak, tapi harga gas untuk industri dibandingkan dengan negara lain cukup tinggi. Jadi waktu itu rata-ratanya harga gasnya bisa sampai $10, ya, $10 Amerika per MMBTU. Nah, ini kami upayakan betul-betul, ya, dan sekarang sudah ada beberapa sektor, ada 7 sektor yang sudah bisa menikmati harga gas industri sebesar $6 per MMBTU, dan luar biasa, ya, luar biasa manfaatnya bagi industri-industri tersebut. Daya saingnya semakin tinggi dan ekspor dari 7 sektor itu naik luar biasa, ya. Nah, ini sekarang kita juga dalam proses untuk menambah dari 7, kami ingin menambah 13 sektor lain yang bisa menikmati harga gas industri $6. Ini semata-mata saja hanya untuk membuat produk-produk kita semakin memiliki daya saing yang tinggi. Kita lihat kekurangan infrastruktur, ya. Kita lihat kekurangan utility, listrik, air, gas, juga kurangnya tenaga ahli, ya, sumber daya manusia industri, juga tekanan produk impor, ya, tekanan produk impor. Kemudian juga limbah industri atau slag sebagai limbah B3. Nah, ini sudah kami selesaikan dengan adanya kesepakatan bersama antara 3 menteri, ya, kami, Menteri LHK dan juga pihak kepolisian, ya. Kita
Artinya kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, khususnya mahasiswa dan mahasiswi, kita harus bisa mulai melihat segala sesuatunya dalam kerangka circular ekonomi. Circular ekonomi. Jadi kita harus percaya bahwa sesungguhnya teknologi itu tersedia ya untuk bisa mereproses apapun itu termasuk limbah industri. Ya. Baik itu kertas, baik itu plastik, scrap baja dan sebagainya, itu bukan sampah. Itu adalah bahan baku. Karena apa? Karena kita harus percaya bahwa teknologi sudah tersedia untuk mendorong apa yang disebut dengan circular economy. Ya, sebisa-bisanya sedikit sekali sisa. Tidak ada lagi sisa karena semuanya bisa reuse, ya, bisa reproduksi atau digunakan sebagai bahan baku, termasuk kalau kita bicara soal industri baterai. Ini kita bicara soal EV, electric vehicle, ya. Semuanya harus bisa mengarah kepada circular economy. Kemudian juga kita lihat permasalahan IKM, industri kecil dan menengah. Ya, industri kecil dan menengah ini kami mengupayakan agar mereka bisa seluas-luasnya masuk kepada supply chain, ya, supply chain untuk industri yang lebih besar, ya, khususnya industri besar yang ada di Indonesia. Dan isu yang ke-8 logistik, ya, logistik yang sekarang saya kira sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu saya kira paham sekali bahwa sekarang ada scarcity, ya, ada luar biasa defisit, kekurangan dari kontainer, ya, di mana itu menjadi problem yang besar bagi industri kita, ya, karena banyak sekali potensi-potensi ekspor, ya, yang bisa dilakukan oleh industri kita ini terhambat, ya, terhambat walaupun memang hambatannya bukan hanya dialami oleh Indonesia tapi juga oleh seluruh dunia. Nah, ini yang juga salah satu kita akan address, dan juga yang ke-9 membangun basis data di sektor industri. 9 isu ini tidak mungkin kami selesaikan sendiri. Ya, ini butuh kerjasama, kolaborasi, sinergi, ya, dengan berbagai macam pihak, dengan kementerian lain, lembaga lain, termasuk sinergi atau kerjasama dengan pihak Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, arah pembangunan nasional. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, kita baru saja merayakan kemerdekaan kita yang ke-76, dan kita harus selalu ingat 76 tahun yang lalu, ya, ketika kita memproklamasikan diri merdeka, ada beberapa aspirasi, ya, yang muncul akibat atau konsekuensi dari kemerdekaan itu sendiri. Yang pertama, aspirasi dari rakyat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara mandiri, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan. Ya, dan oleh sebab itu, kami di Kementerian Perindustrian mencoba untuk refreshing, ya, arah pembangunan industri nasional dengan pendekatan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi proklamasi kita 76 tahun yang lalu. Di sini kita lihat bahwa kita berusaha atau arah kita adalah mewujudkan industri manufaktur yang mandiri dan yang berdaulat. Ya, ini artinya adalah keberlangsungan industri dalam negeri tidak boleh bergantung atau tergantung
pada sumber daya luar negeri. Ya, tadi ini isu pertama dari 9 isu yang sebelumnya saya sampaikan. Dan produk industri dalam negeri harus menjadi tuan atau tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi kebanggaan anak bangsa. Artinya bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi juga dipakai, ya, dibeli, ya. Kemudian juga yang kedua, kita ingin bersama-sama mewujudkan industri manufaktur yang maju dan berdaya saing. Ini berarti industri manufaktur dalam negeri harus memiliki daya saing global, harus bisa menguasai pasar internasional, dan mengedepankan aspek keberlanjutan. Ya, salah satunya tadi circular economy. Kemudian yang C yang kami ingin arahkan pembangunan industri nasional yaitu industri yang berkeadilan dan inklusif, di mana pembangunan industri manufaktur harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah. Kami sudah mempunyai beberapa program, ya, program untuk industri yang mandiri dan berdaulat, yaitu program substitusi impor 35% tahun 2022, juga ada program P3DN, juga ada program hilirisasi sumber daya alam. Selanjutnya, nah ini kami mau sedikit saja mendetailkan ya program substitusi impor. Kami sudah melaunch program substitusi impor ini di awal tahun 2020 ya sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, di mana kami mentargetkan 35% substitusi impor di bidang industri manufaktur. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan 3 hal ya. Yang pertama tentu peningkatan investasi ini penting. Kemudian yang kedua, meningkatkan utilisasi produksi di seluruh sektor industri manufaktur. Dan yang ketiga, tentu kami tidak kerja serabutan. Ya, kami memilih sektor-sektor apa ya yang memang importasinya masih sangat tinggi, Nah ini kalau bisa kita lihat bahwa target kuantitatifnya ini kita akan bisa mengurangi nilai impor ya sebesar 126,58 triliun. Ini baseline-nya pada tahun 2019, ini untuk next year ya tahun 2022. It's tough, it's challenging ya karena apa? Karena memang hadir COVID-19, tapi kami akan upayakan bahwa program atau target substitusi impor di 35% ini pada akhir tahun 2022 ini bisa tercapai. Selanjutnya ini program P3DN, produk dalam negeri. Ini tujuannya untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri yang bersertifikat TKDN. Ya, kita tahun ini adalah tahun pertama di mana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi TKDN, ya, dan kami memilih produk-produk sertifikasi TKDN ini yang mempunyai potensi nilai TKDN-nya di atas 40%. Kenapa di atas 40%? Karena di dalam aturannya, di dalam peraturan pemerintahnya itu mensyaratkan dan mewajibkan bahwa apabila sudah ada produk industri dalam negeri yang mempunyai nilai TKDN 40%, maka yang pertama Kementerian Lembaga BUMN dia wajib untuk belanja kebutuhannya melalui industri dalam negeri tersebut, melalui produk industri dalam negeri tersebut. Yang kedua, kami sudah ada perjanjian kerjasama dengan LKPP, ya di mana pencantuman produk-produk impor itu harus di take down apabila sudah ada industri dalam negeri yang mempunyai nilai TKDN 40%. Tentu take down ini bukan berarti kemudian impor tidak bisa, karena belum tentu walaupun industri dalam negeri sudah punya nilai TKDN 40%,
tapi belum tentu mereka bisa mengakomodir kebutuhan dari marketnya itu sendiri, dari segi jumlahnya, bukan dari segi TKDN. Tapi wajib hukumnya kalau TKDN, kalau produk-produk dalam negeri itu ada, ya, wajib hukumnya untuk diserap apabila TKDN-nya sudah 40%. Ya, nah kami menargetkan dengan anggaran yang sudah disiapkan itu pada tahun ini akan ada 9.000 tambahan produk-produk baru, ya, produk-produk baru, sertifikasi TKDN, dan kami harapkan 9.000 produk tersebut adalah nilai TKDN-nya minimal 40%, sehingga ketika nanti masuk ke e-katalog, semua produk-produk impor itu harus di take down, harus tidak ada lagi di e-katalog, ya, sehingga tidak ada pilihan bagi kementerian, bagi lembaga, bagi BUMN, ya, selain dia harus membelanjakan produk dari industri dalam negeri tersebut. Nah ini saya bisa share kepada Ibu Rektor, Ibu Dekan, khususnya mahasiswa dan mahasiswi, tekanan terhadap kami ini luar biasa berkaitan dengan kebijakan ini. Saya sendiri ketua harian UP3DN, ketua harian TKDN. Tekanan dari negara-negara, sebut saja dalam tanda petik negara-negara besar, ya, yang punya kepentingan untuk membanjiri produk-produknya ke Indonesia luar biasa besar. Ya, tapi kita nggak terlalu peduli dengan itu, ya, karena kita tetap fokus saja bahwa kepentingan kita adalah untuk membina industri dalam negeri yang pada kiranya akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang selanjutnya ini juga program untuk mewujudkan industri mandiri dan berdaulat, yaitu program hilirisasi sumber daya alam. Ya, kita bisa melihat dengan adanya aturan pemerintah untuk melarang raw material, ya, komoditas nikel sekarang tumbuh, ya, industri smelter yang ada di Indonesia untuk mengolah nikel. Memang belum selesai di situ, karena kami tidak puas dengan smelter. Kami ingin mendorong atau mengupayakan agar perusahaan-perusahaan smelter itu sendiri sudah membawa nilai tambah, ya, dibandingkan dengan hanya mengekspor nikelnya sebagai raw material. Dengan adanya proses smelting itu ada nilai tambah. Tapi kami tidak tidak puas. Kami akan terus mendorong agar ada downstreaming, ya, misalnya nikel ini bisa kita downstreamingkan misalnya ke produk jarum suntik, ya, produk jarum suntik yang pasti semakin lama kebutuhan nasional akan semakin tinggi. Banyak juga selain nikel, ya, ada tembaga, aluminium, besi baja itu yang kelihatan, ya, ada batu bara juga hilirisasinya juga kepada DMI dan lain sebagainya, itu juga merupakan sebuah potensi. Ada juga komoditas yang belum banyak diketahui oleh banyak pihak, ya, misalnya rare earth. Ya, rare earth kita ini sekarang semua disedot ke, sebut saja Cina, Pak, ya. Jadi semua nilai tambahnya ada di sana. Ya, kita sekarang dalam proses untuk mengatur ekspor dari rare earth agar industri-industri masuk ke Indonesia. Kita sebut misalnya silika. Silika ini salah satu komoditas yang penting untuk membangun semiconductor dan solar panel. Ya. Kita punya banyak silika, tapi diekspor ke luar negeri, orang luar negeri yang membuat semiconductor, orang luar negeri yang membuat solar panel, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang sedang kita benahi. Ini juga mendapat tantangan yang luar biasa besarnya dari negara-negara besar. Kita ini sekarang, sebagai contoh aja, sekarang ini kami pemerintah sedang menghadapi kasus yang di-raise oleh Eropa terhadap pelarangan nikel kita untuk diekspor.
ya itu sedang dirilis. Jadi ini banyak sekali kepentingan geopolitik yang memang harus kita tangani. Tapi sekali lagi ya pemerintah, Kementerian Perindustrian tidak ambil peduli, tidak pusing dengan itu. Kami tetap fokus ya agar ada hilirisasi sebanyak-banyak di Indonesia. Dan kita lihat misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit kita lihat 2010 misalnya, hilirisasinya baru 20%. 2010. 2015 sudah naik jam ke 68%. Sekarang 2020 dengan adanya program biodiesel dan lain sebagainya, hilirisasinya sudah bisa 88%. Artinya apa? Yang pertama, artinya nilai tambah semua tidak lari kemana-mana. Stay di Indonesia. Yang kedua, tenaga kerja tidak lari kemana-mana. Stay di Indonesia. Ya, saya nggak apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, saya tidak menggunakan nomenklatur atau istilah proteksi, ya, karena banyak sekali ahli-ahli khususnya ekonom-ekonom yang sangat anti ya dengan istilah proteksi. Ya, tapi ya ini upaya kita untuk menghidupkan atau memberdayakan industri dalam negeri, termasuk hilirisasi dari sumber daya alam. Yang kedua, arah dari industri dalam negeri, arah pembangunan industri dalam negeri, industri yang maju dan berdaya saing. Kami sudah memiliki beberapa contoh program, ya, Making Indonesia 4.0 yang kita semua sudah paham, kemudian juga program industri hijau dan industri biru, juga program insentif dan stimulus untuk produksi dan daya beli, ya, ini juga kemudian program implementasi non-tarif dan non-tarif barrier, di mana kalau untuk program Making Indonesia 4.0 ini kita awalnya ini kan di-launch oleh pemerintah pada bulan April 2018. Awalnya hanya ada 5 sektor. Hanya ada 5 sektor. Makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, dan farmasi. Mohon maaf, otomotif dan elektronika. Ada 5. Lesson learned dari kehadiran COVID-19 di Indonesia, yang pertama adalah, ya, saya sebagai Menteri Perindustrian, lesson learned-nya tahun lalu ketika COVID masuk ke Indonesia, yang pertama adalah saya melihat bahwa struktur industri kita masih banyak yang bolong. Banyak pohon-pohon industri yang masih harus diisi oleh industri dalam negeri. Yang kedua, lesson learned-nya adalah memang tidak mau dan tidak ada pilihan lain, ya, ke depan itu semakin kompleks permasalahan kesehatan. Sebuah negara yang besar dan berwibawa itu yang mempunyai kemandirian di bidang kesehatan. Jadi oleh sebab itu kami menambahkan 2 sektor. Ini baru nih, penambahan 2 sektor ini baru ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, yaitu sektor farmasi dan sektor alat kesehatan. Ya, sektor farmasi dan sektor alat kesehatan. Nah, ini semua kita rumuskan, kita laksanakan di dalam upaya kita untuk memposisikan Indonesia sebagai 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Apakah ini achievable? Ini achievable. Ya, apalagi kita lihat sekarang pandemi ini kan proses resetting dari berbagai macam negara itu kan sedang terjadi. Ya, jadi kita semakin cepat untuk mewujudkan ini semakin baik. Jadi misi kita adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 ekonomi terbesar di dunia. Sedangkan industri hijau dan industri biru ini tentu tujuannya hanya satu, adalah ekonomi berkelanjutan. Kita bisa memakai nomenklatur apapun, pendekatan apapun, termasuk yang saya sampaikan tadi, circular economy, ya, dan lain sebagainya. Ini cara-caranya tadi, ini peningkatan efisiensi produksi dan sumber daya, efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih atau EBT, efisiensi dan ketahanan air sektor industri perikanan, berkelanjutan, pengembangan produk hijau dan biru, penurunan GRK, emisi, polusi dan limbah, ekonomi sirkular,
dan juga industri aquaculture. Next. Kalau ini saya kira insentif dan stimulus produksi dan daya beli ini memang sifatnya ada yang jangka panjang, tapi sebagian besar memang kita lihat seperti apa dinamika yang dihadapi oleh ekonomi secara umum. Maka dalam rangka kita mendorong kemampuan daya beli masyarakat, kami mengusulkan adanya PPNBM ditanggung pemerintah untuk sektor otomotif, dan juga PPNBM ditanggung, bukan PPNBM sebenarnya, PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti. Ya, kalau properti bukan PPNBM tapi PPN. Misalnya ketik. Kalau untuk otomotif, PPNBM ditanggung pemerintah untuk otomotif. Kenapa dua sektor ini yang kami pilih? Karena dua sektor ini yang mempunyai sektor pendukung luar biasa besarnya. Sektor-sektor atau subsektor industri yang ada di dua sektor ini, otomotif dan properti, luar biasa besarnya. Dan kita lihat pertumbuhannya dibandingkan ini year on year, kita lihat quarter 2 tahun 2020 ya, dibandingkan dengan quarter 2 tahun 2021, itu kenaikannya yes, ini nggak salah cetak, nggak salah ketik, 758,68% kenaikannya. Ya, bisa dibayangkan kalau kita kuantitatifkan ini, kita detailkan lagi kepada industri-industri pendukungnya, betapa besar manfaat dari kebijakan insentif PPNBM ditanggung pemerintah otomotif. Ya, sekali lagi karena industri pendukung di belakangnya sangat besar. Juga mengenai properti. Ya, dengan adanya PPN ditanggung pemerintah properti, ketika kami berkoordinasi dengan Ray, ya, ini mereka mengatakan bahwa ada peningkatan penjualan properti sekitar 15-20%. Artinya industri atau subsektor industri di belakangnya juga turut menikmati. Ya, ini kita semua bahas dengan pendekatan cost and benefit analysis. Ya. At the end of the day, pemerintah, at the end of the day, negara diuntungkan dengan dua kebijakan ini, industrinya juga jalan, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini implementasi non-tarif dan non-tarif barrier. Ini instrumen-instrumen yang bisa kita ya, itu ada coret-coretan. Ini kita lihat di halaman ini, ya, ada instrumen-instrumen yang bisa kita pakai. Saya nggak mengatakan untuk memproteksi, tapi saya mengatakan instrumen-instrumen yang bisa kita pakai untuk mempercepat pertumbuhan industri nasional. Kita bisa pakai instrumen larangan terbatas, ya. Larangan terbatas macam-macam, bisa ada kuota impor, ada minimum import price, ya. Registrasi dan perizinan impor. Kemudian kita bisa memakai instrumen pre-shipment inspection. Kita juga bisa memakai instrumen entry point di pelabuhan-pelabuhan. Jadi idenya adalah kita boleh atau memberikan izin, ya, sehingga tidak terlalu menjadikan isu internasional, WTO dan lain-lain. Kita berikan izin, tapi entry point-nya tidak di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa atau Sumatera. Kami arahkan entry point-nya ada di pelabuhan-pelabuhan di timur. Ya, sehingga ketika nanti barang-barang mereka masuk ke market, itu ada cost sendiri, ya, yang akan menambah daya saing produk nasional dan akan mengurangi daya saing dari barang-barang impor. Jadi hal kecil mengenai entry point aja sebenarnya salah satu instrumen. Ya, kita bisa juga, kita sedang melakukan pemenahan LS Pro, lembaga sertifikasi produk. Kita bisa lihat di layar bahwa di Malaysia hanya ada satu
LS Pro, di Jepang hanya ada satu LS Pro, di India hanya ada satu LS Pro, di Cina hanya ada satu LS Pro, sementara di Indonesia ada 69 LS Pro. Terlalu banyak. Artinya terlalu mudah untuk barang-barang impor masuk ke Indonesia, dan LS Pro ini sekarang sedang kami benahi, ya, karena masih ada beberapa LS Pro yang kami lakukan investigasi dan kami temukan mereka tidak punya laboratorium. Maka sekarang kami sedang merumuskan satu kebijakan, ya, di mana ada kewajiban untuk LS Pro mempunyai laboratorium. Laboratorium tidak boleh dikerjasamakan atau mensubkan dengan orang atau perusahaan yang punya laboratorium lain. Otherwise, izin LS Pro-nya akan kami cabut. Ya, izin LS Pro-nya akan kami cabut. Kemudian tentu ada beberapa juga instrumen yang bisa kita ambil. Saya akan tambahan aja nomor 7 misalnya. Ini menaikkan implementasi dari trade remedies. Salah satu trade remedies yang bisa kita ambil safeguard. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik, kita lihat safeguard di Cina ada 1020, Thailand 226, Filipina 307, Indonesia 102, Pak. Terlalu mudah barang-barang dari luar negeri masuk. Anti-dumping. Kebijakan anti-dumping di India 280, Filipina 250, Indonesia 48. Ya. Kita lihat nomor 8, SNU wajib. Ya. Di Eropa ada 4.004, Amerika ada 1.400, Cina 1.100, Thailand 585, Filipina 250, Malaysia 227, Indonesia hanya 172. Ini hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ya, dan ini sekali lagi sama dengan 9 isu industri yang tadi saya sampaikan di atas, ini membutuhkan sinergi kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Ya, untuk bisa mewujudkan agar supaya industri nasional itu menjadi industri yang maju dan memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya industri yang berkeadilan dan inklusif. Ini ada beberapa program harga gas bumi tertentu yang tadi saya sampaikan. Juga pengembangan industri kecil dan BBI. BBI ini adalah bangga buatan Indonesia. Juga pengembangan ekosistem industri halal dan juga pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Untuk harga gas dan untuk harga gas bumi tertentu yang tadi sudah saya sampaikan dari 7 sektor yang sudah mendapatkan atau menikmati fasilitas harga gas $0 sudah kita bisa lihat manfaatnya yang luar biasa, bukan hanya untuk industrinya itu sendiri, tapi untuk perekonomian nasional, di mana ada peningkatan utilisasi, ada peningkatan ekspor, ya dari 7 sektor industri yang sudah mendapatkan manfaat, dan juga 7 sektor industri ini justru sekarang sedang giat-giatnya melakukan ekspansi, ya, penambahan fasilitas dan juga investasi baru. Karena mereka sudah mendapat kepastian atau jaminan bahwa mereka akan mendapat harga gas yang sangat visible, ya, secara keekonomian, yang bisa membuat produk-produk mereka mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri. Next, ini 7 sektor yang sudah kami usulkan, yang sudah mendapatkan manfaat, dan kami mengusulkan lagi tambahan 13 sektor, dan ini sekarang sedang dalam pembahasan dengan Kementerian SDM. Next, ini program pengembangan industri kecil dan menengah dan juga bangga buatan Indonesia. Ada beberapa program, ya, yaitu penumbuhan dan pengembangan usaha baru, pengembangan sentra IKM, pengembangan produk IKM, kemitraan IKM link and match dengan industri besar, kemudian juga program restru atau restrukturisasi mesin dan penyediaan peralatan-peralatan untuk IKM, dan juga yang penting, sangat penting adalah penguatan teknologi digital bagi IKM. Maka kami punya program yang disebut dengan e-smart IKM. E-smart IKM. Nah, e-smart IKM ini sekarang itu adalah program kita yang kita mengawinkan, business matching-kan, melink and match-kan antara industri kecil dan platform digital. Ya, ini sudah ada sekitar 7
17.000 industri kecil yang sudah kami fasilitasi, yang sudah masuk ke e-commerce. Sudah masuk ke e-commerce. Selanjutnya ini untuk kawasan industri. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para mahasiswa dan para mahasiswi, untuk RPJMN sampai 2024, ini kami mendorong tambahan 27 kawasan industri dan hanya 2 kawasan industri yang di Pulau Jawa. Sebenarnya 1 di Pulau Jawa, di Brebes, dan 1 di Madura, di Bangkalan. Selebihnya kami arahkan ke luar Pulau Jawa, karena yang pertama tadi untuk mendukung program hilirisasi, kearifan lokal, kami dekatkan dengan sumber daya, bahan bakunya, dan yang kedua tujuannya adalah untuk mempercepat ketertinggalan di daerah sehingga disparitas dari pertumbuhan industri manufaktur bisa semakin kecil. Selanjutnya industri halal. Industri halal, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, potensinya luar biasa besar. Oleh sebab itu, salah satu kebijakan, salah satu kebijakan utama atau pertama, bukan utama. Salah satu kebijakan utama saya ketika saya masuk ke kantor Kementerian Perindustrian, saya men-set up satu institusi baru yang dikepalai setingkat eselon 2, khusus sehari-hari menangani produk halal. Saya ini bukan sombong atau apa, saya kira satu-satunya kementerian yang memang secara khusus membentuk satu unit kerja, ya setingkat eselon 2 yang hanya untuk mengurusi industri halal, itu di Kementerian Perindustrian. Ini bukan apa-apa, ya, karena kami melihat bahwa potensi market untuk produk-produk halal sangat besar, baik itu domestik maupun global. Bahkan ada proyeksi di mana pada tahun 2025 ya itu akan ada demand pertumbuhan dari produk-produk halal sebesar 3 triliun dolar Amerika. 3 triliun dolar Amerika. Ya, luar biasa potensinya. Dan oleh sebab itu kami bentuk Kementerian Perindustrian bentuk apa yang disebut dengan PPIH. Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau para mahasiswa dan mahasiswi bisa search, ya. Yang kami tahu, kemampuan industri halal di Indonesia, walaupun kita sebagian besar, hampir 85% penduduknya Indonesia, penduduknya orang Muslim, tapi kemampuan industri halal Indonesia kalah dari Malaysia pasti, jauh sekali, kalah dari Turki, kalah dari UAE, kalah dari Arab Saudi. Arab Saudi padahal tidak terkenal dengan industri. Kalah dari Arab Saudi. Ya. Bahkan kita juga kalah dari negara-negara yang penduduknya mayoritasnya bukan Islam. Padahal produk halal sekarang trennya bukan hanya diserap oleh negara-negara yang penduduknya Islam, tapi negara-negara Eropa juga sekarang sudah mencari produk-produk halal. Ya. Jadi oleh sebab itu, melihat potensi yang besar seperti ini, kami memutuskan untuk membentuk di internal kami eselon 2 apa yang disebut dengan PPIH, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, termasuk juga kawasan industri. Kami sudah menyiapkan 3 kawasan industri berbasis halal, yaitu yang pertama di Cikande, yang kedua di
Jawa Timur, Save and Lock, dan yang ketiga di Batam, yaitu kawasan industri halal yang sudah kami siapkan. Yang selanjutnya, ini beberapa poin sebelum terakhir, tentu semua ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak didukung dengan keberadaan sumber daya manusia industri yang memadai. Ya. Kami punya badan sumber daya manusia industri, badan sumber daya manusia industri di Kementerian Perindustrian, ini tingkat eselon 1 ya, sehari-hari memang mempersiapkan sumber daya manusia industri agar bisa memenuhi kebutuhan industri. Dan yang menarik, kami punya beberapa politeknik, kami punya beberapa SMK, kami punya program yang disebut dengan Link and Match, kami punya program dual system, kami punya program 3-in-1, dan lain sebagainya. Dan yang menarik, semua, saya sampaikan sekali lagi, semua lulusan program vokasi yang ada di Kementerian Perindustrian dan program politeknik yang ada di Kementerian Perindustrian 100% diserap oleh industri. Yes, 100% diserap oleh industri. Tidak ada satupun siswa lulusan kami yang tidak diserap oleh industri. Tidak ada satupun. Karena apa? Sejak awal kami memang sudah mendesain silabus materi pendidikannya bersama-sama dengan industri. Bersama-sama dengan industri. Dan dalam satu kesempatan saya pernah mengikuti satu webinar di mana ini webinar yang diselenggarakan oleh lembaga internasional, di mana mereka memprediksi akan ada shortage dari kebutuhan sumber daya manusia industri kita, karena pemenuhan sumber daya manusia industri kita tidak akan secepat atau tidak bisa secepat dengan pertumbuhan industri itu sendiri. Ini bukan kata saya, tapi ini tentu menjadi atau harus menjadi perhatian saya sebagai Menteri Perindustrian. Selanjutnya, kami sendiri sebetulnya sudah memiliki apa yang disebut dengan rencana, ini terakhir ya, rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015 sampai tahun 2035. Industri andalannya, industri pangan, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, tekstil, kulit, alas kaki, industri transportasi, elektronika, dan industri pembangkit energi. Kita juga mengklasifikasikan industri pendukung, industri hulu, modal dasar dan persyaratan, di mana sekarang kita sudah masuk ke tahap sekarang kita masuk ke tahap kedua ya, tahap kedua. Ya, jadi ini yang pertama adalah penguatan struktur industri, kemudian yang kedua penguasaan teknologi dan yang ketiga peningkatan kualitas SDM. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, tentu ini juga penting, ya, halaman 38. Ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini Undang-Undang Cipta Kerja ini merevisi seluruh undang-undang terkait, ya, yang berkaitan dengan investasi dan menghapus diskriminasi terhadap FDI, Foreign Direct Investment, dalam undang-undang sektoral, dan akan mendorong investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Salah satu problem kita ya adalah ease of doing business kita yang masih kurang baik. Ya, ease of doing business kita yang masih kurang baik. Tentu ini yang menjadi PR kita, dan kami sangat percaya bahwa dengan undang-undang Cipta Kerja ini ease of doing business yang ada di Indonesia bisa semakin baik, sehingga investasi akan semakin baik, semakin datang,
Sementara dalam konteks Kementerian Perindustrian, Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian kami turunkan atau diturunkan oleh pemerintah dengan PP 28. Ya, ini PP 28 sekali lagi adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang perindustrian, di mana ada 5 poin penting, yaitu kemudahan untuk mendapatkan bahan baku, kemudahan untuk mendapatkan bahan nolong, dan juga pembentukan apa yang disebut dengan neraca komoditas dan juga material center. Neraca komoditas ini mengatur antara bahan baku dan bahan nolong yang dibutuhkan oleh industri versus ketersediaannya. Itu yang disebut dengan neraca komoditas. Ya. Kapasitas nasional berkaitan dengan bahan baku seperti apa dibandingkan dengan kebutuhan industrinya. Ini neraca komoditas yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian. Tentu juga yang kedua, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian. Ada juga mengatur mengenai industri strategis, dan juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam membangun industri, dan juga pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. Ibu Rektor, Ibu Dekan, para Wakil Dekan, Prof. Maman sebagai moderator, dan khususnya para mahasiswa dan para mahasiswi ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang sangat penting ini. Mohon maaf sangat panjang, tapi saya berharap apa yang tadi saya sampaikan ini bisa memberikan satu gambaran kepada khususnya kepada para mahasiswa dan para mahasiswi, ya. Syukur-syukur nanti suatu saat ada seseorang yang menggantikan saya sebagai Menteri Perindustrian, ya, dari salah satu mahasiswa, ya, sehingga ini bisa menjadikan modal, ya, untuk melihat seperti apa sih yang dinamakan dengan industri manufaktur, dan tadi aspirasi yang disampaikan oleh Ibu Rektor, oleh Ibu Dekan, agar memperkuat kerjasama antara dua lembaga, Kementerian Perindustrian dan Universitas Pajajaran, tentu sangat welcome dengan adanya mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi yang bisa memahami sektor industri manufaktur, karena itu juga merupakan kepentingan kami, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kami memiliki kepentingan agar kader-kader muda bangsa ini memiliki pemahaman, mengerti apa itu industri manufaktur, dan bagaimana caranya untuk kita mendorong industri manufaktur, karena seperti yang saya sampaikan tadi, industri manufaktur ini kontribusinya terhadap PDB bukan hanya terbesar, bukan hanya besar, tapi terbesar. Bukan hanya besar, tapi terbesar. Dan kami menargetkan pada tahun 2024-2025 kontribusinya bisa di atas 20%, 21%. Saya ini ada acara lagi, Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Rektor, Ibu Dekan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan, bisa disampaikan secara tertulis. Nanti kami akan dengan senang hati kami jawab, karena saya jam 4 ada acara lagi, ada acara rapat selanjutnya. Jadi mohon pengertian dari Ibu Rektor, Ibu Dekan, Bapak Ibu sekalian, dan khususnya para mahasiswa dan mahasiswi. Tapi juga saya terbuka sebagai keluarga besar UNPAD, ya, untuk bisa diundang lagi, mungkin dalam tema-tema yang berbeda. Mungkin nanti temanya akan lebih detail. Kalau hari ini kan saya memberikan satu pemaparan secara umum, secara umum berkaitan dengan industri manufaktur. Mungkin nanti kesempatan berikutnya bisa lebih detail, ya, bisa lebih detail. Misalnya pembangunan EV, misalnya circular ekonomi, misalnya bla 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 dan sebagainya. Banyak sekali ya yang bisa saya share. Ya, tentunya bukan bisa saya share, tapi nanti in return saya yakin bahwa ada pemikiran-pemikiran segar yang datang dari kampus Universitas Pajajaran untuk membantu kami. Sekira itu, Bu Rektor, Ibu Dekan, Profesor Maman sebagai moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila
kesalahan atau tidak berkenan, ya, saya serahkan balik kepada Pak Profesor Maman sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jelas dan rinci ya terkait dengan bagaimana kebijakan Kemenperin ya di masa pandemik ini dan juga bagaimana agenda strategis kebijakan industri untuk mendorong industri manufaktur pasca pandemik ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk pertanyaan kita akan rekap ya dan kemudian akan kita sampaikan ke Pak Menteri. Ini sudah banyak sekali sebetulnya Pak Menteri pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa dan dosen, tapi nanti kita akan sampaikan ke Pak Menteri. Tadi saya sebenarnya mau memotong Pak Menteri, tapi semua bahannya menarik gitu ya. Jadi saya tidak berani juga memotong tadi paparan dari Pak Menteri ya. Memang Kang Maman saya boleh potong. Biarkan aja nanti saya jelaskan secara utuh. In general, tapi nanti bisa kita atur lagi pertemuan-pertemuan seperti ini yang lebih detail, yang lebih sektoral misalnya ya. Saya terbuka. Baik, terima kasih Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa kita juga bisa berdiskusi kembali ya dengan Pak Menteri terkait dengan berbagai hal kebijakan yang lebih detail ya untuk membangun industri manufaktur di Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah selesai ya, sudah mendengarkan paparan kuliah perdana dari Pak Menteri dan kemudian sebelum acara ini kita tutup, tentunya kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri berupa sertifikat apresiasi untuk disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Sebagai bentuk apresiasi, perkenankan kami menyampaikan sertifikat apresiasi kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI. Silakan. Baik, Pak Agus, berikut sertifikat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Terima kasih banyak atas insight terbaik dan juga sharing ilmunya selama beberapa waktu terakhir. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh audiens yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Terima kasih Pak Maman. Ya, gimana? Pak Menteri, terima kasih banyak. Kami menyimak dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan lebih detailnya nanti mohon Pak Menteri berkenan. Sekali lagi akan nanya Pak. Terima kasih. Diagendakan aja Bu Rektor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rektor dan Pak Menteri. Baik, setelah penyampaian sertifikat apresiasi tadi, saya akhiri kuliah perdana ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bawa mobil untuk diparkir, jalan-jalan setiap Rabu. Semoga pandemik segera berakhir agar industri manufaktur semakin maju. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri sekali lagi dan terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya, kuliah-kuliah yang berikutnya. Ya, silakan Bu, silakan aja. Pilih topik. Pilih topik yang detail, yang lebih sektoral. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi paparan, diskusi dan penyerahan apresiasi sertifikat, maka berakhir pula lah rangkaian acara kuliah perdana semester ganjil FEB Unpad tahun akademik 2021-2022 pada kesempatan siang hari ini. Semoga acara ini mampu membuka wawasan bagi para mahasiswa dalam menempuh studi beberapa tahun mendatang dengan semangat leading and inspiring FEB Unpad, serta selaras dalam berkinerja, bermanfaat dan mendunia sesuai dengan rencana dan semangat Unpad.
Hadirin sekalian, terima kasih atas perkenannya mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kami juga kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Atas nama panitia, saya sampaikan juga permohonan maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Tidak lupa kami mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa FEB Unpad untuk memfollow akun sosial media FEB Unpad pada akun Instagram, Live, Facebook, Twitter, dan YouTube FEB Unpad, yaitu @FEB Unpad, serta mengakses laman website FEB Unpad pada www.feb.unpad.ac.id. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di acara FEB Unpad selanjutnya. Salam leading and inspiring.